Saudara dan saudari terkasih, umumnya kita tahu apakah itu suatu pesta, apakah itu suatu rapat biasa, atau itu suatu pemakaman. Dari gerak-gerik orang yang ada di situ kita mengetahuinya. Dari berbagai peralatan yang digunakan kita mengetahuinya. Dan biasanya tampak juga dari pakaian yang dikenakan oleh orang-orang itu. Dari semuanya itu, terutama pakaian itulah umumnya kita tahu apakah itu pesta, apakah itu rapat biasa, apakah itu pemakaman. Rupanya seperti itulah yang tampak dalam kehidupan orang-orang Israel pada umumnya. Dari gerak-geriknya, dari apa yang mereka lakukan, dari penampilannya, dari pakaian mereka menunjukkan bahwa mereka itu dalam kepedihan, dalam penderitaan. Dan memang pada saat itu mereka secara politis berada dalam pemerintahan negara asing. Secara ekonomi jelaslah mereka kesulitan. Secara agama religius mereka kesulitan untuk mempraktekkan, untuk merayakan imannya. Mereka berada dalam kepedihan, mereka berada dalam keterpurukan itu. Maka tidak heran kalau Baruch bernubuat. Sekarang saatnya tinggalkan pakaian berkabung itu. Lepaskan berbagai aksesori yang menunjukkan kesedihan itu. Jangan lagi menunjukkan gerak-gerik yang menunjukkan betapa berat kehidupan ini, kesedihan ini. Saatnya sekarang keluar. Saatnya sekarang siap melepaskan berbagai hal yang menunjukkan semuanya itu. Karena pastilah ada keyakinan bahwa apa yang tampak di luar itu menunjukkan suasana batin, suasana hati yang sebenarnya. Saatnya keluar. Dan Baruch menyatakan bahwa hal ini harus dilakukan bukan karena kekuatan sendiri, bukan karena kelebihan yang dimiliki oleh Israel, tetapi karena iman akan Tuhan yang memberitahu saatnya Allah bekerja, bercampur tangan dan membebaskan mereka. Hal ini juga yang menjadi lebih konkret. Mengapa suatu saat Bapak Paus itu berkata, jangan sampai kamu itu sebagai orang Katolik, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, menampilkan diri, terutama menunjukkan wajah-wajah yang muram seolah pulang dari pemakaman. Menunjukkan kesedihan, menunjukkan kehilangan, menunjukkan kehancuran. Paus berkata, tampilkanlah dirimu yang tidak demikian itu, karena itu bukan hanya akan membuatmu terus-menerus berada dalam kedukaan itu, tetapi juga tidak akan dapat
menjadi saksi bagi orang-orang lainnya. Betapa orang-orang hanya akan melihat, lihatlah itu orang-orang Katolik, wajahnya muram, peringainya tidak menyenangkan, penuh kepedihan. Saudara dan saudara kasih, makanya sekali lagi Baruch berkata, keluarlah, tampilkanlah dirimu sebagai orang yang penuh harapan, tampilkanlah dirimu sebagai orang yang sukacita. Memang kita seringkali sulit menemukan alasannya, tetapi Baruch seolah menjamin Tuhan berbuat sesuatu, Tuhan bercampur tangan atas kehidupan ini. Saudara dan saudara kasih, marilah kita sekarang beralih melihat pada bacaan kedua yang disampaikan oleh Santo Paulus kepada umat di Filipi. Mula-mula Paulus juga bersedih karena merasa seolah-olah umat yang sudah dibangunnya nanti, ia takut tidak akan tumbuh dan berkembang. Seolah-olah hanya kalau ada kehadirannya, ada campur tangan dia, maka umat akan menjadi baik. Tetapi akhirnya Paulus tersadarkan, tidak, Tuhanlah yang sudah memulai dalam kehidupanmu itu, dan Paulus percaya Tuhan akan melanjutkannya. Cinta kasihmu memang bisa mati, tetapi bisa juga tumbuh dan berkembang tanpa saya. Bahkan Paulus berkata akhirnya, saya berdoa pun bukan dengan kesedihan, tetapi saya berdoa dengan sukacita. Karena saya percaya kasihmu bisa semakin berkembang. Bahkan kasih itu bukan sembarang kasih, tetapi kasih yang dalam kebenaran, kasih yang benar. Bukan kasih yang justru mematikan, yang membuat lemah, yang merugikan, tetapi kasih yang benar. Saudara dan saudara kasih, mengapa harus demikian? Mengapa kita harus keluar dari kesedihan itu? Mengapa kita harus percaya bahwa kasih itu bisa tumbuh, berkembang? Sekali lagi, karena Allah yang menjamin. Dan itu tampak terutama dalam Injil yang baru saja kita dengar. Telah lebih dari kira-kira 500 tahun, bukan sebulan 2 bulan, bukan 100 tahun, tetapi 500 tahun Yehuda yang identik dengan Yerusalem itu benar-benar terpuruk. Tetapi siapa menyangka tiba-tiba dalam kegelapan pekat 500 tahun itu, seolah-olah Tuhan tidak berbuat apa-apa, seolah-olah Tuhan tertidur. Ternyata tiba-tiba memunculkan Yohanes Pembaptis dari Sakaria itu, anak Sakaria itu. Siapa menyangka bahwa itu akan terjadi? Sama halnya untuk mengerti hal ini, barangkali kita boleh membayangkan ada saat betul-betul pemerintahan kita terpuruk, negara kita dalam keadaan yang tidak baik, bahkan kita menjadi putus asa siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Bukankah akhir-akhir ini muncul cukup banyak para pemimpin yang sungguh-sungguh memperhatikan rakyatnya? Kita dapat berpikir, mengapa mereka muncul? Bukankah umumnya kita putus asa? Bukankah umumnya kita tidak melihat terang itu? Kita tidak melihat penyelesaian permasalahan itu.
tetapi ternyata tampil saudara dan saudari kita yang tentu saja karena dihadirkan oleh Allah sendiri untuk menyelamatkan bangsa kita, untuk membuat kita hidup dalam damai dan seterusnya. Tanpa disangka Yohanes Pembaptis muncul tanpa perkiraan kita. Saudara dan saudara kasih, masa pandemi belum selesai. Masa pandemi memang identik dengan kehilangan, dengan kehancuran. Masa pandemi memang identik dengan kepedihan dan keterpurukan itu. Tetapi Baruch berkata, kita seharusnya keluar, berani meninggalkan berbagai pakaian berkabung itu. Kita sendiri harus melepaskan berbagai aksesori yang menunjukkan kita sedih terus-menerus itu. Saatnya kita keluar, kita bersuka cita. Seperti halnya juga Paulus berani untuk melepaskan seolah semuanya terjadi hanya karena dirinya, tetapi karena Tuhan. Dan akhirnya banyak bukti, banyak peristiwa yang meyakinkan kepada kita ada saatnya, kalaupun dan bisa sangat tidak tersangka-sangka, Tuhan bercampur tangan, Tuhan membuat semuanya menjadi baik.